من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tiada nasihat yang paling mahal untuk kita bersama melainkan mengikhlaskan diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari tidak akan melahirkan keberkahan, tidak akan melahirkan amal dalam kehidupan manakala keikhlasan tidak menyertai ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi amal yang diterima di sisinya. Kemudian kita perbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan kita, yang menjadi panutan kita di dalam segala urusan kita, baik dalam urusan dunia kita, melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus urusan akhirat kita yang menjadi penentu amal diterima atau tidaknya. Tentulah kita mengikuti apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita malam ini mempelajari tentang kisah atau pelajaran keseharian dari kisah para nabi dan rasul, masih dalam pembahasan Nabi Nuh alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa bentuk dakwah dan metode Nabi Nuh alaihi salam yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah dakwah yang sangat panjang. Maka setiap kali dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian yang berat, di mana dakwahnya selalu ditolak. Bahkan diberikan subhat-subhat, diberikan logika-logika yang bertolak belakang agar mereka tidak beriman kepada Nabi alaihi salam. Nah, kita lihat ya, bagaimana masih dalam pembahasan dakwah beliau ya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam di dalam metode dakwah beliau selalu menggunakan at-targhib wa tarhib, yaitu kita di dalam memberikan nasihat, menyampaikan kebenaran kepada orang, maka kita harus menggunakan dua metode ini. At-targhib artinya apa? Memberikan motivasi. Tapi kemudian tidak hanya melulu motivasi, bicara tentang fadail a'mal, tidak hanya bicara tentang keutamaan salat, keutamaan zakat, keutamaan puasa, keutamaan birrul walidain. Tetapi di samping itu juga ada tarhib, yaitu memberikan peringatan. Dan inilah metode Nabi Nuh alaihissalam di dalam menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Siapapun di antara kita yang hari ini yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan ilmu untuk menyampaikan, maka dia gunakan ilmu untuk memberikan nasihat kepada umat, nasihat kepada masyarakat dengan memberikan nasihat at-targhib. Berikan mereka motivasi, berikan mereka dorongan, berikan mereka kecintaan terhadap amal. Tapi kemudian tidak berhenti pada titik tersebut. Kita harus melakukan sebuah peringatan. Jangan hanya ibadah tapi kesyirikan dibiarkan.
Jangan hanya ibadah tapi perkara bid'ah ya selalu menjadi bagian yang tak terlupakan. Ibadah kita dorong untuk dilaksanakan melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan keutamaan itu. Jangan kita abaikan satu sisi dari metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu menggunakan dakwah at-tarhib, memberikan peringatan, memberikan inzar, mengingatkan akan kesalahan-kesalahan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, di antara dakwah yang selalu menyeimbangkan, ini ada dakwah salaf, yang selalu menyeimbangkan antara targhib wa tarhib, yang mengingatkan orang akan kebaikan-kebaikan, akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari satu sisi bahwa apa yang menggugurkan pahala, apa yang menyebabkan amal tidak diterima Allah, itu juga diberikan peringatan, diberikan nasihat, diberikan inzar kepada masyarakat. Ini dalam tatanan dakwah, baik itu skalanya kepada umat secara umum atau kepada masyarakat. Begitu juga ikhwah fillah rahimakumullah, kita di dalam memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak kita. Tidak selalu diberikan motivasi. Tapi kemudian di saat anak kita melakukan satu keadaan yang harus diberikan ta'dib, maka diberikan peringatan. Jelas? Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dua sisi yang tak boleh ditinggalkan dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan pendidikan, mestilah tegak antara at-targhib wa tarhib. Sehingga para ulama pun menulis kitab antara targhib wa tarhib, ya, banyak dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan Islam, pun berbicara tentang sesuatu yang dilarang dalam agama yang mulia ini. Nah, ikhwah fillah rahmatullah, maka wajah Nuh alaihissalam jafa qaumi. Nuh menghadapi betapa kerasnya, ya, reaksi yang mereka tunjukkan oleh kaumnya kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wa ghilzatihim wa biizharil khawfi alaihim. Begitu reaksi mereka tidak menerima. Bahkan subhanallah, anggapan-anggapan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu tidak jauh dari apa yang telah dituduhkan oleh mereka kepada Nabi Nuh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-kufru millah wahidah. Kekafiran itu sama. Kekufuran itu sama dia, walaupun namanya berbeda. Akhlaknya, sifatnya, perilakunya mirip. Walaupun penamaan-penamaannya berbeda. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang atas dakwahnya, mereka kufur. Dan apa yang mereka berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam dari lisan-lisan yang mencela dan merendahkan Nabi Nuh, juga dilakukan oleh kufar Quraisy yang hidup di masa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini akan selalu mendapatkan tantangan. Tapi kita tidak boleh berdakwah. Siapa kedua kita? Nabi Nuh alaihissalam dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun menghadapi, ya, cobaan siang malam, dan Nabi Nuh tidak pernah berhenti berdakwah siang dan malam. Siang dan malam. Ya. Tapi kemudian walaupun dakwah yang begitu panjang, yang beriman, yang taat dan yang mengikuti risalahnya hanya beberapa orang seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, peringatan yang mana Nuh lakukan kepada kaumnya, ya. Ya qaumi ibudullah. Ini adalah, ya, sebuah ajakan, sebuah, ya, dakwah yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Wahai kaumku, berdakwah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya ilah selain Allah. Diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inni akhafu alaikum. Ini mulailah diberikan sebuah peringatan, sesungguhnya aku takut atas kalian.
Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Azab yaumin azim. Azab, ya, pada hari yang sangat agung. Coba ya, diberikan at-targhib wa tarhib oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan di samping dia memberikan targhib, Nabi Nuh alaihissalam juga dalam berdakwah itu penuh dengan as-syafaqah, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan rahmah. Walaupun Nabi Nuh selalu mendapatkan tantangan keras dalam dakwahnya, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan peringatan yang terhib dalam dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam dituduhkan dengan seorang laki-laki yang sesat. Kamu ini sesat, wahai Nuh. Apa bukti sesat? Kamu itu diikuti oleh orang-orang yang lemah tingkat IQ-nya. Kalau kami tidak. Yang kedua, kamu sesat kenapa? Kamu diikuti oleh orang-orang miskin secara ekonomi. Tidak? Miskin secara status sosial, ya mereka tidak terpandang, ekonomi rendah. Yang mengikut kepada kamu itu hanya orang-orang yang bodoh. Kamu itu orang bodoh, ya, dan pengikut kamu orang bodoh. Begitulah kata mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka membuat syarat, syurut ta'jiziyah, syarat-syarat kalau kamu betul-betul nabi, kalau kamu betul-betul seorang nabi, maka yang pertama kamu itu harus malaikat. Nah, itu dia. Yang kedua, kamu itu harus kaya. Yang ketiga, kamu harus meninggalkan orang-orang bodoh, orang-orang yang IQ rendah itu bersama kamu. Itu syarat-syarat yang mereka buat syarat itu tujuannya untuk tidak beriman juga. Untuk tidak beriman juga. Seperti mana kisah Nabi Saleh, masih ingat apa syarat oleh kaumnya? Nabi Saleh, ya, kaum Samud. Kami akan beriman kepada kamu, wahai Saleh, kalau, saya ingat, kalau ada sapi betina yang bunting keluar dari batu. Tapi subhanallah, Allah buktikan, Allah ijabah doa siapa? Nabi Saleh. Tapi akhirnya beriman apa tidak? Tak beriman juga. Firaun, ketika dia berdakwah, ketika dia diajak oleh Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya Firaun mencoba untuk duel dengan apa? Dengan ahli sihirnya. Didatangkan Musa dan ahli-ahli sihir. Setelah kalah telak di hadapan Nabi Musa alaihissalam, lalu Firaun mengatakan, kalian bersekongkol. Kalian bersekongkol. Rupanya Musa ini adalah guru besar kalian dalam persihiran. Ujungnya beriman apa tidak? Enggak beriman. Begitulah dakwah yang selalu akan dihadang oleh orang-orang yang memang tidak beriman dengan dakwah yang mulia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka mari kita pahami bahwa tabiat dakwah seperti itu. Dia akan selalu mendapatkan tantangan. Akan selalu mendapatkan ujian berat. Sehingga mereka mengatakan, ya qaumi laisa bi dhalalah. Wahai kaumku, kata Nuh, aku ini bukan orang sesat. Aku tidak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya ini rasul yang diutus oleh Rabb sekalian alam. Dikira sesat, Pak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mensifati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dakwah yang kusampaikan kepada kaumku, kepada umat, ya, kecuali mereka menolak. Hanya satu yang tidak pernah menolak. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Justru orang yang percaya dengan ayat Allah, justru orang yang tidak berpikir panjang dengan firman Allah, itulah yang mulia. Tapi dibalik fakta oleh kaum Nabi Nuh, dibalik fakta oleh kaum Nabi Saleh, dibalik fakta oleh Fir'aun,
Di balik fakta oleh kufar Quraisy. Orang-orang yang cepat beriman, orang yang cepat tunduk, orang yang langsung ya patuh, itu termasuk orang-orang badiar rai. Ya, orang-orang yang cepat lekas percaya itu bukan hebat itu. Kalau kami harus pikir-pikir dulu. Itulah Pak. Sama dengan intelektual hari ini. Ya, kalau ayat itu tidak boleh langsung diterima secara konteks. Harus dianalisa dulu. Dipakai pisau untuk menganalisanya logika. Lalu kemudian ujungnya bingung. Mereka ingin mencobakan metode menafsirkan Al-Quran hari ini dengan metode hermeneutika. Itu metode yang mereka gunakan orang-orang non-muslim untuk kitab suci mereka. Lalu hari ini para ilmuwan yang belajar ke Eropa, studi Islam, ya, belajar kepada orang orientalis, belajar mereka kepada orang-orang ya tentang orientalis, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi. Kira-kira apakah pantas kita belajar Al-Quran kepada orang yang tidak mengimani Al-Quran? Enggak pantas. Apakah pantas kita membaca syarah hadis Nabi SAW yang tidak beriman kepada Muhammad SAW? Anak kecil bisa menjawab itu. Tapi begitulah fakta dakwah kita hari ini. Begitulah fakta kaum muslimin hari ini. Saya ngajar Pak. Di UIN itu ada metode-metode tafsir. Ya, yang diajarkan. Termasuk bahkan dijadikan sebagai mata kuliah. Hermeneutik, ya, cara menafsirkan Al-Quran. Menggunakan ya pisau analisa orang-orang orientalis terhadap ayat-ayat mereka. Kalau sekiranya ayat ini tidak bisa diterima oleh akal kita, maka tunggu dulu, analisa dulu. Ujung-ujungnya ayat Allah itu ditolak. Benaran Pak. Ini realita di kampus-kampus yang ada. Ya, alhamdulillah, ya saya di UIN ya, saya coba untuk melihat secara umum di UIN kita di Pekanbaru ini, secara umum masih bagus. Karena dosen-dosen yang tidak berapa orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Ala kulli hal, walaupun sudah mulai tunas-tunas itu muncul, ya ini yang harus kita coba selalu berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, semoga anak-anak kita kokoh dengan menambah keilmuan di luar dengan mengkaji dan terus insya Allah itu akan membuat lebih kuat di dalam pemahaman mereka. Ikhwafillah. Ini. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, ya, saya ini bukan sesat, tapi saya adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang yang diutus oleh Allah. Kemudian dakwahnya ditolak. Dengan berbagai label-label yang disebutkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum." Saya beri nasihat tulus dan ikhlas kepada kalian. Saya nasihati kalian. Dan ini adalah tugas dakwah. Hanya memberi nasihat. Tugas dakwah yang disampaikan oleh para ustadz, tugas dakwah yang disampaikan oleh kaum muslimin secara personal kepada saudara-saudaranya. Apa tugas kita? Ya, inilah Rabbi wa ansahu lakum. Saya hanya beri nasihat kepada kalian. Inni lakum nasihun. Saya hanya memberi nasihat kepada kalian. Udah, nasihat itu yang bisa kita berikan. Orang beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas penyampai hanya menyampaikan. Tugas ustadz, tugas pendidik ada yang menyampaikan. Tapi kemudian walhasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menjamin ya orang itu dapat hidayah, orang itu kemudian dia berpegang teguh dengan sunnah, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala digenggam hatinya. Allah yang menggenggam hati seorang mukmin. Kita tidak bisa memastikan orang itu dia mendapatkan hidayah dari kita, tidak. Makanya ini adalah si tawar bagi kita, obat bagi kita, manakala orang tidak menerima dakwah, jangan berkecil hati. Berat mana Pak? Ya, para duat, para ustadz,
para anbiya, bahkan sekaligus berat mana antara Nabi Nuh dengan yang lainnya? Berat Nabi Nuh, Pak. Di mana letak beratnya? Orang yang pertama yang tidak beriman kepadanya siapa? Istrinya. Internal keluarganya. Orang yang ia kasih, yang ia cintai, anaknya. Tak beriman, Pak. Bagaimana pahitnya perasaan seseorang yang menyampaikan risalah. Nuh alaihissalam mengalami itu. Maka para duat, para ustadz, para da'i, tak usah berkecil hati. Ya, sebanyak apapun sematan kalimat, celaan disampaikan, biasa dalam ranah dakwah. Biasa. Ini pelajaran mahal untuk keseharian kita. Maka berbesar hati Allah. Kita memiliki Allah yang maha agung. Ya? Kita memiliki Allah yang maha, tempat kita meminta dan bersandar. Tidak ada yang sia-sia yang disampaikan dalam kebaikan. Tidak ada. Jika itu lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwafillah, di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla perlu tawakal. Nabi Nuh alaihissalam adalah mencerminkan ya ketawakalan itu di dalam dakwahnya kepada Allah. Ya. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri. Wahai kaumku, kata Nuh, andaikan kalian ini menganggap apa yang kudakwakan kepada kalian ini berat. Andaikan apa yang kusampaikan kepada kalian ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sulit bagi kalian terima. Ya. Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi. Kalau apa yang kusampaikan dari ayat Allah ini tersinggung kalian. Merasa berat kalian. Merasa banyak yang terganggu dari usaha kalian, dari dagang kalian, dari kehidupan kalian. Kalau itu berat bagi kalian, kata Nabi Nuh alaihissalam, fa'alallahi tawakkaltu. Kepada Allah aku bertawakal. Nggak usah dibawa kepada ya nggak ada orang yang mendengarkan dakwah sini, nggak ada orang yang mau ya melihat apa yang saya sampaikan, nggak ada masalah. Nabi Nuh, ya, kaum-kaumnya yang telah, ya mereka mencoba ya memberikan kalimat-kalimat. Nabi Nuh sadar. Bahkan Nabi Nuh katakan, kalaupun apa yang kusampaikan ini berat bagi kalian. Dalam ekonomi kalian, dalam usaha kalian, dalam keseharian kalian. Mungkin apa yang saya sampaikan dari Allah itu adalah merusak tatanan ekonomi kalian. Merusak pola hidup kalian, pola bermasyarakat kalian. Ya, yang merusak pola ibadah. Selama ini yang kalian lakukan. Berat bagi kalian. Apa kata Nabi Nuh? Fa'alallahi tawakkal. Kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrokum. Ya, kemudian ya, kalian semua adalah ya, silakan kalian untuk bersepakat. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam ya mengatakan fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kalaupun kalian berpaling dari apa yang kusampaikan dari ayat Allah yang aku dakwakan, ya maka pahalaku di sisi Allah. Ya sudah. Bagianku ada di sisi Allah, bukan di sisi kalian. Itu urusan yang mungkin saya tidak bisa ikut campur urusan kalian. Maka dakwah ini terus saya sampaikan. Teruslah berdakwah walaupun pada akhirnya kita ingin tidak diingat orang. Enggak masalah, karena tujuan kita bukan kita dikenal orang berdakwah ini. Tujuan kita agar kita mengenalkan orang kepada Allah sang penciptanya. Teruslah berdakwah, tidak masalah. 1, 2, 3 orang kita dakwai. Terus, walaupun nanti kita tidak diingat oleh orang, enggak ada masalah, Pak. Tidak disanjung orang, enggak ada masalah. Karena yang kita inginkan bukan sanjungan manusia. Yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah dakwah yang mana beliau lakukan dengan cara yang ihsan. Nah, ini metodenya. Di antara metode beliau adalah ya jidalul anbiya billati ihsan. Bahwa ketika mendapatkan reaksi dari kaumnya, maka para nabi khususnya Nuh alaihissalam ya menjawab
ya tuduhan-tuduhan itu, reaksi negatif itu dengan cara yang baik. Ini bentuk balasan seseorang kepada yang berbuat buruk kepada dakwah kita. Walaupun celaan-celaan itu banyak Pak kepada para duat, para ustadz ya Pak, kepada siapapun yang telah iltizam dengan sunnah ini, lalu kemudian banyak sematan nama-nama, gelar-gelar yang diberikan. Ya. Tapi lihatlah Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berkata kepada mereka, ya, bahwa wahai Nuh, ini lihat kaumnya, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Engkau ini sudah banyak kali sudah berdebat wahai Nuh. Banyak kali sudah mengganggu kehidupan kami. Banyak udah kamu ceramah siang malam, kamu menyampaikan ini siang malam. Udah banyak, terlalu banyak kamu menyampaikan. Terlalu banyak kamu berdebat dengan kami. Bayangkan Pak, itu perkataan kaum Nabi Nuh alaihissalam itu. Ya. Sudahlah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Nah, sudah berikan bukti kalau kamu itu orang yang betul-betul betul seorang rasul. Nah, ini kaum Nabi Nuh ini memang luar biasa, keras kepalanya deh. Pembangkang terhadap dakwah itu luar biasa. Begitu Allah SWT memberikan banyak bukti kepada beliau, tapi tetap saja kaumnya tidak mau beriman. Itu tabiat ya kaum orang-orang pembangkang. Lalu kemudian ya para nabi dan rasul ya khususnya nabi kita alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala metode garis besar di dalam berdakwah agar dakwah ini diterima dan dakwah ini menjadi dakwah yang terus berkembang. Apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini metode dakwah yang dipakai oleh para nabi. Ya, bahwa dakwahlah, sampaikanlah dakwah itu kepada kaummu, kepada mad'uin, kepada audiensnya, kepada siapapun dari umat ini yang diajak untuk kembali kepada Allah bil hikmah. Bil hikmah, dengan penuh dengan bijak kita dalam menyampaikan. Ya, tentunya berdakwah kepada orang-orang yang para pejabat itu menggunakan bahasa yang tidak sama, pendekatan yang berbeda. Kemudian kepada orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya juga begitu. Dengan tidak merendahkan agama. Dengan tidak merendahkan diri kita sebagai seorang memberikan dakwah. Dan berdakwah kepada orang-orang yang miskin juga memiliki cara. Ya, berbeda antara satu kelompok dengan kelompok berikutnya. Dan hikmah itu yang kita dahulukan. Ya. Kemudian, wal mau'izatil hasan, dengan nasihat yang bagus. Kalaupun nanti ada terjadi al-jidal, maka dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Makanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan qabul, ya diterima. Pada akhirnya orang semuanya ya, walaupun di fase Mekah itu sulit untuk diterima, tapi kemudian setelah banyak bukti berkembangnya umat Islam, dan kemudian dakwah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kita dapatkan betapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nasr ya, bahwa manusia apabila datang kemenangan dan orang-orang masuk berbondong-bondong kepada Islam berkat dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam, makanya Nabi Muhammad orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ibu kita berjasa? Iya. Ibu kita berjasa telah mengandung dan melahirkan kita, menyusui kita, memberikan makan kepada kita. Ayah kita berjasa dengan kita, bekerja banting tulang siang dan malam untuk menghidupkan kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjasa menyelamatkan kita dari kezaliman menuju keadilan, dari kejahilan, dari kesyirikan menuju tauhid, dari jalan neraka menuju jalan surga. Jasa yang tak pernah akan kita bisa membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mendapatkan, orang yang paling besar mendapatkan kebaikan dari umat ini adalah baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalimat, setiap dakwah yang disampaikan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
begitu juga di antara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah di mana beliau ya memberikan selalu peringatan ya, selalu peringatan kepada mereka walaupun mereka tetap mendustai dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seperti Allah gambarkan, am yaquluna iftarahu qul inni iftaraituhu fa alayya ijrami. Mereka selalu mengatakan kepada Nabi Nuh, kamu berdusta wahai Nabi Nuh. Kamu berdusta dan kamu berdusta. Kata azab. Orang yang minta azab berarti sombong. Maka khawatir Allah akan memberikan azabnya. Kaum Nabi Nuh minta. Kalau kamu betul-betul benar wahai Nabi Nuh, ya, maka mana Allah yang kamu sembah? Rabbnya, kemudian dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya Nabi Nuh alaihissalam ya diperintahkan untuk membuat kapalnya. Nah, di sini dijelaskan dan kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan ya kepada Nuh alaihissalam dan kepada kaumnya yang telah beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Baik, ikhwah fillah. Lalu kemudian setelah ya kapal itu dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya kemudian mereka ya datang, ya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh ya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk naik, ya kemudian disitulah kita tahu bahwa ujian tenggelamnya mereka orang-orang kafir, kemudian istrinya dan anaknya pun tidak selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pelajaran mahal untuk keseharian kita dari Nuh alaihissalam, zikrul basmalah indar rukubi wa indab ibtida'i kulli fi'il. Hendaklah kita melakukan atau membaca bismillah pada setiap kali menaiki kendaraan dan setiap kita memulai pekerjaan. Ini pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini pelajaran untuk keseharian kita. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menaiki kapal dengan membaca bismillah. Ya, kemudian kita juga demikian, apapun pekerjaan kita, urusan kita kita kerjakan. Pekerjaan keseharian kita para ayah, para orang tua ini bekerja di instansi mereka, di lembaga mereka, di perusahaan mereka, mulailah awal pekerjaan itu awali dengan bismillah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ibu-ibu juga demikian, awali pekerjaan di rumah tangganya, mengurus anaknya dan mengurus keluarganya dengan meminta ya pertolongan kepada Allah dan menyebut namanya. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya untuk membaca bismillah di saat dia memulai perjalanan di atas kapalnya. Amr ar-rukub wa yahtamil ayakuna min Allah Ta'ala wa yahtamil ayakuna min Nuh liqaumi. Ya, wa qala Ikrimah rakiba Nuh alaihissalam fil falak li'ashr khalwana min Rajab. Ya, disebutkan waktunya, ada yang mengatakan di bulan Rajab ya. Kemudian summa stawa alal judi li'ashr khalwana min al-Muharram. Kemudian tiba di bukit yang mana mereka di situ adalah pada 10 Muharram dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian riwayat yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab tafsir mereka. Namun tentunya yang menjadi penekanan kita adalah di mana Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk membaca bismillah di saat dia menaiki kapal dan saat dia mulai berlayar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu safinatu Nuh wa safinatu Najat tasiru wasata amwajikal jibal. Nah, kapal Nabi Nuh adalah kapal keselamatan. Ya, kapal keselamatan yang berjalan di atas ombak yang besar, ya, yang Allah berikan kepada kaumnya. Ya, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Allah gambarkan ombaknya seperti bukit atau gunung yang besar. Itu ombaknya. Jadi yang tidak ada yang bisa selamat. Bahkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, ya, maka kemudian ya yang anaknya mengatakan ya sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ya kan begitu ya? Bahwa dialog antara dia dengan ayahnya
wahai ayahku, aku akan naik kepada gunung yang sangat tinggi yang akan menjaga dan menyelamatkan aku dari dari ombak yang besar ini, gitu ya. Maka Nuh alaihissalam dan anak Nuh alaihissalam, Nuh dia selamat, dan kemudian istri dan anaknya tenggelam. Nah, yang disebut oleh ahli tafsir namanya Kan'an, ya. Tapi kemudian Nuh tidak hanya memiliki anak, ya. Jadi kisah Nabi Nuh ini bukan hanya sekedar anak dia tidak beriman. Nuh dari istri yang satu ini lahir Kan'an, disebutkan ada beberapa nama oleh ahli tafsir. Nah, istri ini tidak beriman, maka efek ketidakberimanan istrinya ini kepada Nuh, maka keburukan ibunya diikut oleh anak. Maka di sini para ahli pendidikan mengatakan bahwa ketika seorang ibu yang tidak baik di dalam mendidik anaknya atau mendampingi suaminya, maka kerusakan anak akan lebih besar potensinya. Jelas ya? Ketika ibunya tidak salihah, tidak baik, maka potensi anak rusak lebih besar. Diambil dari kisah Nabi Nuh ini. Karena ketidakberimanan Kan'an kepada Nuh diakibatkan perilaku buruk dari ibunya, yang selalu menghina Nabi Nuh, yang selalu merendahkan Nabi Nuh. Maka ketika istrinya merendahkan Nabi Nuh, maka contoh buruk itu akan ditiru oleh anaknya. Maka jangan sampai seorang istri merendahkan suaminya depan anak, karena itu akan berakibat fatal. Anak akan mudah untuk merendahkan ayahnya. Jelas ya? Saya ulangi. Kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka seorang istri tidak boleh merendahkan suami di depan anaknya. Di depan siapapun, tidak boleh. Apalagi di depan umum. Di depan anak, tidak boleh. Karena keburukan itu akan diambil langsung oleh anaknya. Anak tidak akan menghormati orang tua. Tidak akan menghargai ayahnya. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah azan. Pembahasan ada tersisa insya Allah.
Taib ikhwafillah rahimakumullah, bahwa Safinatun Nuh, Safinatun Najah, kapal Nabi Nuh adalah kapal keselamatan. Sehingga para ulama pun mengatakan wa sya'nu hazis safinah. Kapal Nabi Nuh ini kasafinatis sunnah, seperti kapalnya sunnah. Allati man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sebagaimana kapal Nabi Nuh, orang-orang yang naik di atasnya selamat, dan orang yang tidak menaikinya hancur dan binasa. Begitulah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memakainya dalam kehidupan seharinya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi, dia akan hancur dan binasa seperti binasanya kaum Nabi Nuh. Bayangkan, para ulama mengatakan safinati Nuh, safinatun najah, ibarat kapal sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memasuki sunnah Nabi dan mengamalkan, menghidupkan dalam kesehariannya, dia akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak mengikutinya, dia akan hancur dan binasa. Ikhwafillah. Maka satu peristiwa menjelang semua tenggelamnya orang. Peristiwa itu adalah peristiwa di mana Nabi Nuh alaihi salam memanggil anak yang tidak beriman. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anak beliau dipanggil olehnya. Ya bunayya irkam ma'ana, kesini nak naik bersama kami. Wa la takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Maka di sini ada beberapa pertanyaan para ulama. Kenapa Nabi Nuh memanggil anaknya padahal yang masuk ke dalam kapal orang beriman sementara anaknya tidak beriman? Ada beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, annahu kana yunafiq aw yunafiqu abahu fadhanna an Nuh annahu mu'min. Fadzalika nadahu walaula dzalika lamma ahabba najata. Ya, di mana anak beliau dikira oleh Nabi Nuh alaihissalam ada keimanan, keyakinan pada dirinya, maka tetap dipanggil oleh Nabi Nuh, tidak memutuskan, tidak beliau menghentikan panggilan itu. Harapan anak tetap beriman kepada. Yang kedua, bahwa Nuh alaihissalam tahu kalau dia kafir. Yakin kata para ulama, namun harapan Nabi Nuh di saat orang dalam kondisi seperti itu, kondisi yang sangat sulit seperti itu, kondisi yang sangat menakutkan seperti itu, harapannya hatinya luluh, gitu kan? Orang kalau dalam ujian itu pasti ya sudahlah gitu kan. Nah, harapan Nabi Nuh di akhir-akhir itu tetap mau beriman gitu ya. Ya lamastadda al-gharaq wal ahwalul azima, ya orang-orang tenggelam, kemudian kondisi yang sangat menakutkan, fa innahu yaqbalul iman. Harapan Nabi Nuh, dia anaknya ini mau menerima iman. Tapi kemudian anaknya tetap tidak mau beriman. Nah, ini yang ketiga, kata para ulama, annahu syafaqatul ubuwah. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang ayah. Bagaimanapun Pak, sejelek-jelek pun anak dalam perilakunya, mana yang lebih jelek? Lebih jelek anak Nabi Nuh karena tidak beriman. Bentuk dosa yang paling besar adalah kekufuran, kesyirikan. Tapi kemudian syafaqatul ubuwah, kasih sayang ayah kepada anak, itu tidak sampai hati.
maka dia panggil anaknya. Hamalathu ala dzalikan nida. Itu yang membuat Nabi Nuh memanggil anaknya. Kasihan kepada anak yang merupakan darah dagingnya, yang merupakan bagian dari kehidupannya. Maka as-syafaqah inilah yang membuat dia untuk bisa memanggil anaknya. Waladzi taqaddam min qawli illa man sabaqa 'alal qaul. Ya, kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya. Ya bunayya wa nada nuhu, dipanggil anaknya ya oleh beliau. Kemudian tapi kemudian anaknya tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh pun meminta kepada Allah, ya itu adalah keluarga saya. Tapi kemudian Allah tidak mengiyakan. Bahkan Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam ya dengan keras, ya, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Makanya kata para ulama, kekufuran memutus nasab. Ya. Orang yang kufur dari keluarganya, maka terputus nasab. Ya, dia tidak berhak menerima warisan kalau ada warisan jika orang tuanya meninggal, terputus. Maka disinilah bahwa kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluarga kamu. Kenapa? Karena tidak beriman. Keimanan menyatukan nasab, kekufuran memutuskan nasab. Ya. Keimanan itu yang akan membuat kita kembali bersama di surga. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini bersama anak keturunan kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. At-Tur 21. Orang tua yang beriman, kemudian keimanan orang tua mereka diikuti oleh anak keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan mereka di surga bersama-sama. Maka syarat dikumpulkan kita oleh Allah di dalam surga adalah keimanan yang ada pada kita dan anak keturunan kita. Tapi apabila ada yang kufur, maka itu akan dipisahkan Allah karena sudah terputus dari nasab. Maka itu ikhwafillah, yang mesti kita jaga untuk diri kita, anak kita adalah jangan sampai keimanan ini semakin kendor, bahkan hilang dan layu, mati dalam kehidupan kita. Jangan sampai. Kita punya tugas besar di dalam mengawal anak kita. Jangan sampai kendor keimanan dalam hati mereka. Maka jangan sampai pupus keimanan itu di dalam dada mereka. Ini tugas utama kita. Maka Allah katakan, innahu amalun ghairu salih. Karena yang dilakukan oleh anakmu amal ghairu salih. Kesyirikan. Tidak beriman, itu bukan amal baik. Nah, itulah kata Allah SWT. Innahu amalun ghairu salih. Nah, inilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil anaknya, wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu nak bersama orang kafir. Bersama orang kafir, masih ada secerca harapan dari Nuh untuk anaknya. Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin. Jangan kamu menjadi atau bersama atau menjadi orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir. Wala takum minal kafirin. Tapi Nuh mengatakan wala takum ma'al kafirin. Ada harapan kamu untuk meninggalkan mereka. Jangan kamu bersama. Bersama mereka, kelompok duduk dengan mereka. Ada harapan sudah masih untuk kamu kembali kepada kebaikan. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama mereka, nak. Kesini, jalan keselamatan bersama ayah. Bersama kaum muslimin yang lain, orang-orang beriman yang lain. Tapi tetap saja anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik kepada bukit yang paling tinggi yang akan bisa menyelamatkan saya. Maka pembahasan berikutnya adalah la jabala wala ghairu ya'simul yawm min amrillah wala man rahim illa man rahim. Bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala melainkan keimanan. Melainkan orang-orang yang Allah selamatkan. Melainkan orang-orang yang Allah berikan jalan. Tidak ada. Ke siapa kita tempat mengadu untuk bisa keselamatan? Tidak ada. Nabi Nuh, anak Nabi Nuh mengira bukit yang tinggi bisa menyelamatkan dia. Ya. Tapi kemudian inilah yang menjadi pelajaran mahal bagi kita, ikhwafillah. Kita, orang tua, tidak bisa menjamin anak kita. Dan orang tua pun tidak bisa menjamin kita.
kita dengan saudara kita tidak bisa. Hanya sekedar urusan manusiawi. Tapi urusan keselamatan di akhirat yang bisa menyelamatkan kita adalah iman kita. Karena setiap sesuatu itu ada ukuran, ada takarannya. Dalam urusan dunia ada ukuran dan takarannya. Dan dalam urusan kemuliaan, ketakwaan juga ada takarannya. Takaran keselamatan itu adalah al-imanu billah. Al-imanu billah. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa mereka itu yang enggan wahai Rasul? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, dia yang masuk ke surga. Yang mendurhakaiku, dia yang enggan masuk surga. Apa makna man asani faqad abah? Kata para ulama, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab Al-I'tisamu bil Kitabi was Sunnah. Hadis yang dipakai ini, yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, diletakkan oleh beliau pada bab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa maknanya? Kalau ingin masuk surga dan tanda bukti taat kepada Allah, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan orang yang enggan masuk surga, orang yang tidak mau masuk surga, atau orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kesimpulan para ulama. Masya Allah. Al-Imam Bukhari ikhwafillah, kita tahu kitabnya yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran sebagai firman Allah yang ditulis oleh manusia. Ijma' ulama. Kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Kalau ingin tahu kehebatan Imam Bukhari dalam menuliskan kitab ini, lihat pada bab-bab judul-judul yang beliau tulis. Ada hadis-hadis yang tikrar. Kehebatan beliau menulis judulnya. Hadisnya sama. Di beberapa kitab sunan yang lain juga sama. Tapi kehebatan beliau menulis bab-bab yang beliau letakkan pada setiap kitabnya. Disitulah kefakihan Imam Bukhari. Kecerdasan beliau di dalam menulis bab. Nah, silakan dibuka nanti bagaimana para ulama menjelaskannya. Nah, ikhwan fillah, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari Allah kecuali keimanan. Keimanan yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada Nuh alaihissalam, la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Inilah perkataan Allah. Allah badikan perkataan Nuh alaihissalam. Wa hadha yadullu ala anna al-ibn kana mutamadiyan fil kufur musirran alaihi mukadziban li abih. Ayah, anak ini, anak yang kufur, yang selalu ingkar, tidak mau patuh kepada orang tuanya, yang mendustai bapaknya. Maka kemudian dia mengira bisa menyelamatkan dirinya dengan cara naik ke bukit yang paling tinggi. Tapi kemudian Allah sebutkan itu. Ya. Ailamani afa'innahu yawma haqqin fihi al-'adzab 'alal kuffar. Ini hari di mana Allah pasti berikan azab kepada orang kafir. Aw la ya'simul yawm min amrillah illa rahim ay illallah wa hadha ikhtiyar at-Tabari. Ini perkataan Imam Tabari di mana bahwa tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dikasih sayang. Termasuk orang beriman adalah orang yang Allah selamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, maka bahkan di dalam pembahasan kita ini pun bahwa istrinya pun istri yang menjadi istri Nabi pun kalau dia tidak beriman maka tidak akan bisa selamat. Jadi bukan pada posisi siapa kita, siapa pendamping kita, bukan itu yang menjadi ukuran. Oh, saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu nikmat. Tapi keturunan itu tidak akan menjadi ukuran keselamatan kalau dia tidak
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengikuti ajaran Nabi yang benar-benar itu syariat yang disampaikan olehnya. Gitu kan? Dan tidak cukup kita berbangga dengan nasab kita. Karena kebanggaan kepada nasab tidak akan memberikan manfaat. Seperti mana Nabi katakan yang lambat amalnya tidak akan didongkrak oleh nasabnya. Yang lambat ya, amalnya, sedikit amalnya tidak akan bisa didongkrak oleh nasabnya, nggak bisa diangkat oleh nasab. Ini bukan lagi siapa-siapa, istri seorang Rasul pertama, istri beliau. Tapi itu pun tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Allah gambarkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Inilah bahwa istri mereka, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh tidak bisa selamat dari azab Allah dikarenakan dia sebagai istri bagi mereka, bagi Lut dan Nuh. Kalau ingin selamat, ya beriman. Posisi menjadi istri tidak bisa menyelamatkan. Gak bisa. Ya, karena keimanan itulah yang bisa menjadi ukuran keselamatan. Ya, siapapun dia di dunia hari ini, ya, maka tidak bisa bersandar kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin selamat. Kalau ingin selamat. Maka kemudian disinilah waqilat khulan nar ma'ad dakhilin, kata Allah, masuklah kalian berdua ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Karena kalian tidak beriman kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh suami kalian. Nabi Nuh, dia yang pertama kali menghina Nabi Nuh. Nabi Lut ketika didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia yang pertama kali menyebarkan berita kepada kaum Nabi Lut bahwa di rumahnya ada manusia yang tampan yang belum pernah disentuh. Dia yang menyebarkan berita kepada kaumnya. Semua datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Semua datang. Kami tidak menginginkan kamu. Kamu tahu kan? Nabi Lut mengatakan, kalian tahu saya punya anak perempuan lebih suci bagi kalian. Wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Lut, engkau tahu kan apa yang kami inginkan? Masya Allah begitu ya. Kau tahu yang kami inginkan. Nabi Nuh tetap mengatakan, anak perempuan saya ada lebih suci bagi kalian. Kami menginginkan orang yang bersama kamu, bayangkan. Puncak kekufuran mereka kepada Allah dan puncak mereka melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Lut diperintahkan untuk keluar dari rumah sebelum subuh, jangan balik, menoreh ke belakang, berangkat. Pertamanya khawatir, Nabi Lut khawatir. Ini bahaya untuk tamu mereka ini, untuk tamu dia ini. Ini orangnya tampan, dia malaikat, Pak. Berubah wujud kepada manusia. Allah utus kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Lut alaihissalam diutus. Lut sangat takut kalau nanti tamunya ini ya didatangi oleh kaumnya. Tapi kata tamunya, kamu jangan takut, jangan khawatir, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bahwa Nabi Nuh, Nabi Lut ya, manusia yang diuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi keluarga yang tidak beriman kepadanya. Tentu ini lebih berat. Ikhwafillah, ini lebih berat. Orang yang terdekat dengannya tidak beriman kepadanya. Tentu ini lebih berat dalam urusan dakwah. Urusan internal dakwah tidak selesai. Dan termasuk salah satu ya metode, salah satu tipe ya keluarga yang ada hari ini pun demikian. Ya, yaitu di mana seorang laki-laki ya mendapatkan ujian ya dari seorang istri yang tidak beriman atau mungkin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sampaikan ya bahwa sesungguhnya dari pasangan kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Ikhwafillah, maka potret keluarga Nabi Nuh, potret keluarga Nabi Lut adalah bagian dari potret kehidupan orang-orang hari ini yang mana suaminya baik, istrinya tidak baik. Dan inilah hal yang sangat melelahkan, ikhwafillah. Dalam kehidupan rumah tangga, hal yang paling melelahkan kita apa? Ketika kita tidak sama visi kita dengan pasangan kita. Suami semangat untuk berbenah, suami semangat untuk ngaji,
suami bahkan meninggalkan pekerjaannya yang di situ ada unsur-unsur ribawi, kemudian dia siap untuk tidak menerima fasilitas-fasilitas yang selama ini diterima sekian belas tahun bahkan puluhan tahun bekerja demi agama Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk berpegang kepada agama Allah Azza wa Jalla. Tapi tiba-tiba istrinya melemahkan dia. Istrinya membuat dia tidak kokoh untuk tegak melangkahkan kakinya di atas agama Allah. Istri tidak siap, kami tidak siap hidup begini, kami tidak siap hidup begini, kami tidak siap hidup begini. Ini hal yang sangat melelahkan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kedua pasangan tidak satu visi di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Istri misalnya sudah berusaha untuk ngaji, kemudian memperbaiki diri, berbenah diri, tapi kemudian suami didapati bertolak belakang dengan semangat yang ia ada pada dirinya, yang ingin dilakukan olehnya. Ini juga akan melelahkan seorang pasangan. Tak terkecuali istri ataupun suami. Ketika tidak sinkronnya kita dalam sebuah visi, dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bahtera yang sangat mulia ini, yang barokah ini, kalau tidak sama semangat kita untuk berbenah, itu akan melelahkan salah satu dari pasangan kita. Mungkin kita yang akan lelah atau pasangan kita. Maka kita membutuhkan ilmu untuk selalu memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Seperti Nuh alaihissalam, beliau sangat lelah sekali dengan anaknya, dengan istrinya yang tidak beriman kepadanya. Ya. Walaupun dia mengatakan, ya Rabbku, jangan engkau biarkan di muka bumi ini satu orang kafir pun. Tapi ketika anaknya tetap dipanggil oleh dia agar masuk kepada sampan atau kepada sampan keselamatan itu, kapal keselamatan itu. Itu yang sudah kita bahas di alasan para ulama, karena asyafaqatul ubuwah, kasih sayang ayah yang tak bisa disembunyikan kepada anak. Ya. Sampai kapanpun dia akan terus menjadi anaknya. Karena itulah dia ingin selamatkan anaknya. Dia ingin selamatkan buah hatinya. Ya, tarik dari kekufuran menuju keimanan, dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan anak-anak kita mereka hancur, mereka hanyut dalam kehancuran pergaulan, moral, akidah, keyakinan yang salah dan menyimpang. Tarik mereka, rangkul mereka, anak-anak kita semuanya. Jadikan mereka dekat dengan kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Terakhir, pesan dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalam adalah la da'iya lil hazimatin nafsiyah amama quwwatil a'da. Tak boleh kita bersedih hati di hadapan kekuatan para musuh-musuh Allah. Tak boleh. Betapa besar pun betapa hebatnya kekuatan musuh, tak boleh kita merasa hazimah. Kita tidak boleh merasa rendah hati, tidak boleh kita merasa kecewa, tidak usah. Karena kita punya Allah yang Maha Kuat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Nabi berperang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Walaupun Nuh dan kaumnya sedikit, hanya belasan orang atau mungkin puluhan orang, tapi kaum yang sangat banyak, enggak boleh kita berkecil hati menghadapi kekuatan musuh. Tak boleh berkecil hati. Nabi SAW menunjukkan keteguhan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sedikit, tapi kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah, yang menentukan adalah kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ini pesan dalam kisah Nabi Nuh untuk keseharian kita, bahwa sekali lagi mari kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongan-pertolongannya, akan keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita, manakala kita masuk seperti masuknya kaum Nabi Nuh kepada kapal keselamatan. Masuklah kepada kapal sunnah Nabi SAW, kepada agama Nabi SAW dengan sempurna. Terapkan dalam lini kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat sebagaimana selamatnya kaum Nabi Nuh bersamanya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.